Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bizarnawa. Kali ini saya akan membahas soal crossover pasif, dasar crossover pasif. Yang saya bahas adalah fungsi komponen. Oke, kita mulai ya. Dasar fungsi komponen dalam crossover pasif. Oke. Apa sih fungsi crossover pasif? Fungsi crossover pasif adalah membagi frekuensi pada speaker. Dalam yang paling mudah two way ya, dari high frekuensi dan low frekuensi. Komponen vital dalam crossover pasif ada 3. Yang pertama yaitu resistor, yang kedua yaitu induktor atau lilitan tembaga, dan yang ketiga adalah kapasitor. Baik, kita mulai membahas fungsi dari komponen-komponen ini. Bukan bermaksud menggurui ya, cuman berbagi saja, semoga ada gunanya untuk rekan-rekan. Saya bahas dari pertama, saya mulai dari resistor. Oke. Anggaplah ini ada sinyal input, lalu sinyal output. Di tengah-tengah sini itu ada resistor. Biasanya resistornya kotak ya, kotak. Oke. Dalam audio yang paling mudah kita bagi menjadi 2, low frekuensi atau rendah ya, frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, kita asumsikan sinyalnya sebesar inilah. Untuk frekuensi rendahnya sekian dan frekuensi tingginya sama ya, misalkan sinyalnya sekian dB, samalah. Nah, ini untuk gambar frekuensi tinggi. Apa yang terjadi ketika sinyal audio dilewatkan resistor? Sinyal audio dipasang resistor dan output ke speaker. Apa yang terjadi? Resistor itu akan membatasi frekuensi, entah itu di frekuensi rendah ataupun frekuensi tinggi. Secara gambar demikian, misalkan frekuensi rendah segini ya tingginya, itu setelah dipasangnya resistor dia akan mengecil, turun dB-nya. Begitu juga yang terjadi pada frekuensi tinggi, dia juga akan mengecil, jadi volumenya turun. Dia membatasi volume yang tadi besarnya sekian, semisal ini plus minus 3 dB dikasih resistor, jadi saya turun menjadi 1 desibel. Jadi guna resistor adalah membatasi dB pada semua frekuensi, entah itu di frekuensi rendah, entah itu di frekuensi tinggi. Baik, kita lanjut yang kedua. Di sini yang kita bahas adalah induktor atau lilitan. Nah, misalkan sama ya, sama seperti di atas,
Ini ada sinyal input, nah ini sinyal output, dilewatkan oleh ini misalkan lilitan gini ya, asumsikan ini lilitan. Di sini ada terbagi dua lagi, ini frekuensi rendah lalu frekuensi tinggi. Apa yang terjadi pada outputnya? Misalnya frekuensi rendah sebesar ini, sama ya, saya gambarkan, saya asumsikan dengan gambar seperti ini. Lalu di frekuensi tinggi saya gambarkan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Lilitan dia akan meloloskan frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah yang diterima speaker itu akan sama, dB-nya sama. Saya asumsikan gambar seperti ini. Tapi untuk frekuensi tinggi dia akan ngekat atau terbatasi menjadi berkurang. Seperti ini asumsinya. Jadi apa kesimpulannya? Induktor atau lilitan fungsinya adalah menghilangkan frekuensi tinggi pada speaker. Frekuensi rendahnya sama, frekuensi tingginya berkurang dB-nya. Misalkan katakanlah ini tadi 3 dB, di sini mungkin menjadi 1 dB. Demikian. Semoga dapat dipahami nggih. Baik, lalu yang ketiga. Yang ketiga di sini yang saya bahas adalah kapasitor. Kapasitor. Sama. Ini sinyal input. Ini sinyal output. Sinyal input. Sini ada kapasitor. Biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi? Sama. Di sini juga frekuensi rendah. Ini frekuensi tinggi. Nah, frekuensi rendah sama ya, inputnya saya bikin sama misalnya seperti ini, dan frekuensi tingginya dari input yang sama juga. Apa yang terjadi? Kapasitor ini adalah kebalikan dari induktor. Kalau induktor membatasi frekuensi tinggi, kalau kapasitor dia akan tetap meloloskan frekuensi tinggi. Jadi misalkan ini tetap 3 dB, di sini dia akan tetap tidak ditambah ataupun dikurangi. Nah, untuk frekuensi rendahnya, apa yang terjadi dengan frekuensi rendahnya? Dia akan berkurang, teman-teman. Nah, dia akan berkurang dB-nya. Ini 3 dB, terus ini 1 dB. Jadi, apa gunanya kapasitor? Kapasitor itu menghilangkan frekuensi rendah pada speaker. Baik, ini tuh yang bisa saya jelaskan, semoga membantu. Kalau ada kritik saran, mungkin video ini akan saya lanjutkan di part berikutnya. Demikian, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.